Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah. Kita sampai pada ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang kafir bermacam-macam. Ada orang kafir yang mereka merupakan musuh Islam, yang mereka memusuhi agama kaum muslimin, bahkan mereka mengambil tindakan fisik dengan mengusir kaum muslimin, sebagaimana yang Allah sebutkan di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, artinya musuhi agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai penolong-penolong kalian, yang kalian menyampaikan berita-berita kepada mereka karena mawaddah, padahal mereka telah kafir dengan apa yang didatangkan kepada mereka berupa kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, yang mereka telah mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengusir kalian dari kampung kalian. Nah, itu orang kafir model pertama yang kita dilarang berloyal kepada mereka, berwala kepada mereka, Maka adapun orang kafir model kedua, yang mereka bukan kafir harbi, mereka tidak memusuhi kaum muslimin, mereka tidak mengusir kaum muslimin, maka orang-orang kafir yang model kedua ini, maka tidak mengapa kita berbuat baik kepada mereka, tidak mengapa kita berbuat baik kepada mereka. Oleh karenanya, ada orang-orang kafir yang mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Khuza'ah. Khuza'ah bersekutu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersepakat dengan Nabi untuk tidak membantu seorang pun menyerang kaum muslimin. Bahkan mereka ingin kaum muslimin mengalahkan Quraisy. Padahal Khuza'ah juga kafir. Selain Khuza'ah, kabilah Khuza'ah kafir, ada kabilah yang lain seperti kabilah Bani Al-Harith bin Ka'ab. Kemudian juga kabilah Muzainah. Ini 3 kabilah yang mereka semua musyrikin. Tetapi mereka bersekutu atau mereka condong kepada kaum muslimin, mereka tidak suka dengan orang-orang Quraisy. Maka Allah tidak melarang kaum muslimin, Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk berbuat baik kepada kabilah-kabilah ini, karena mereka tidak memusuhi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Bahkan mereka berkeinginan bahwasanya kaum muslimin mengalahkan orang-orang Quraisy. Nah, ayat ini disebutkan sebab turunnya adalah kisah ibunya Asma binti Abi Bakar yang namanya adalah Qutailah. Jadi Qutailah ini dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di zaman jahiliyah, kemudian dicerai oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi punya putri namanya Asma bintu Abi Bakar. Dari pernikahan Abu Bakar dengan Qutailah lahirlah Asma bintu Abi Bakar. Dialah ibunya Asma bintu Abi Bakar. Kemudian dicerai oleh Abu Bakar. Dan dia terus musyrik sampai pada tahun 6 Hijriah terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Di situ masa kedamaian, masa gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian akhirnya masa gencatan senjata tersebut berakhir dengan pengkhianatan orang-orang Quraisy, karena menyerang sekutu kaum muslimin, kalau tidak salah menyerang Khuza'ah, sehingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka. Tapi intinya di masa perdamaian tersebut maka boleh berinteraksi. Orang-orang kafir boleh dari Mekah boleh ke Madinah, kaum muslimin dari Madinah boleh ke
ke Mekah. Maka datanglah Qutailah ya menuju ke kota Madinah ingin ketemu dengan Asma bintu Abi Bakar, yaitu putrinya, dan dia bawa hadiah ya ingin berbuat baik kepada putrinya. Maka awalnya Asma ya bahkan disebutkan dia bawa cincin atau bawa emas untuk diberikan kepada putrinya Asma. Awalnya Asma tidak mau terima ya. Asma tidak mau terima karena dia musyrikah. Maka Asma pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku ya menyambung silaturahmi dengan ibuku ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sili ummaki." Sambunglah silaturahmi dengan ibumu Qutailah. Maka turunlah firman Allah, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak menyerang kalian dalam agama kalian dan tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, ini dalil bahwasanya tidak mengapa seorang berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dan musuh kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim dan kalian berbuat adil. Al-qist ya, di sini kebanyakan ahli tafsir menafsirkan kalian tidak dilarang berbuat baik kepada mereka dan tidak dilarang untuk berbuat adil kepada mereka. Adapun sebagian ulama menafsirkan bahwasanya tuqsitu ilaihim itu tidak mengapa kalian memberikan qistan minal mal, itu kalian berikan sebagian harta kalian kepada mereka, tidak apa-apa. Kalian berikan harta kalian kepada orang-orang kafir yang baik, tidak ada masalah. Ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Mereka baik, kita balas dengan kebaikan. Tidak mengapa kalian beri hadiah kepada mereka selama mereka bukan orang-orang kafir harbi yang menyerang kalian, musuh agama kalian. Kemudian Allah melanjutkan, "Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din." Sungguhnya Allah hanyalah melarang kalian ya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang menyerang kalian karena agama kalian, wa akhrajukum min diyarikum, kemudian mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Kemudian wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum, bahkan mereka juga ya membantu orang lain untuk mengusir kalian. Allah larang kalian untuk berwala kepada mereka, menjadikan mereka sebagai kawan, menolong mereka, dilarang. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang berwala kepada mereka, menjadikan mereka penolong, berkawan dengan mereka, maka mereka orang yang zalim. Dari sini kita lihat ternyata yang dilarang kita berloyal kepada orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Ada pun orang kafir yang baik, yang tidak memusuhi, bahkan terkadang membantu kaum muslimin, dan itu terjadi. Seperti Khuza'ah, tadi saya katakan Banil Harith, ya, kemudian juga Muzainah, mereka membantu kaum muslimin, ya. Maka tidak mengapa kita berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka bantu, kita bantu mereka, enggak ada masalah. Ya, sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibantu oleh Najasyi tatkala di Habasyah, waktu Nabi akhirnya menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Awalnya Najasyi musyrik. Awalnya dia musyrik Nasraniyah. Dia beragama Nasrani. Ya, dia anak Nasraniyah beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Namun awalnya dia musyrik, dan tidak mengapa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan kita tahu ada sahabat-sahabat kita yang mungkin non muslim, ya, mungkin kafir, ya, tapi mereka baik sama kita, tidak mengapa kita menjalin hubungan dengan mereka, ya. Dia baik, kita berbuat baik, ya, selama mereka tidak memusuhi agama kita. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun." Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian wanita-wanita mukminah berhijrah dari Mekah menuju Madinah, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Allahu a'lamu bi imanihin, Allah yang lebih tahu tentang iman mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian tahu mereka ternyata benar-benar mukminah, maka jangan kembalikan kepada orang-orang kafir, jangan kembalikan kepada suami mereka yang kafir. Lahunna hillul lahum, sungguhnya wanita-wanita mukminah tidak halal lagi bagi orang-orang kafir, suami-suami mereka yang kafir. Walahum yahilluna lahun, dan suami-suami mereka yang kafir tidak halal bagi wanita-wanita mukminah tersebut. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami-suami mereka yang kafir tersebut mahar yang pernah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang sudah masuk Islam. Kembalikan mahar-mahar mereka. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun, dan tidak mengapa setelah itu kalian menikahi wanita-wanita tersebut
yang kabur dari Mekah karena beriman, kalian nikahi tapi harus bayar mahar mereka. Ya. Wala tumsiku bi asamil kawafir, dan janganlah kalian berpegang dengan istri-istri yang kafir. Ya, kalau kalian mukmin ternyata istri kalian kafir, pisah dari istri kafir tersebut. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Kalian boleh minta ya, mahar yang sudah kalian keluarkan, minta kembali. Wal yas'alu ma anfaqu, dan mereka boleh minta mahar yang sudah mereka keluarkan. Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum. Inilah hukum Allah yang Allah menjadikan hukum di antara kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saya akan jelaskan maksud ayat ini. Jadi sudah saya sebutkan tadi, pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di antara kesepakatan perjanjian Hudaybiyah yaitu bahwasanya yang disepakati oleh Nabi SAW dengan Suhail bin Amr, ya, bahwasanya barang siapa yang lari dari Mekah menuju ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ada orang yang lari dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada yang lari dari Madinah ke Mekah, dibiarin aja. Harus dibiarin. Dan inilah titik poin yang membuat para sahabat tidak setuju waktu itu. Karena barang siapa yang kabur dari Mekah menuju ke Madinah harus dipulangkan. Dan barang siapa yang kabur dari Madinah, barang siapa yang kabur dari Mekah dan ke Madinah harus dipulangkan. Barang siapa yang kabur dari Madinah, dari kota Islam menuju kota kafir, tidak boleh dipulangkan. Tidak boleh dipulangkan. Jadi orang-orang kafir maunya menang sendiri. Sebelum ditandatangani, datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Abu Jandal ini putranya Suhail bin Amr, dan dia kabur dari Mekah sambil terborgol kakinya terbelenggu. Maka bapaknya bilang, ini yang pertama. Dia lari, suruh kembali ke Mekah. Ya Rasulullah, saya sudah kabur. Kata Rasulullah, kembali ke Mekah. Ini membuat para sahabat itu akhirnya belum mau terima. Mereka berharap Nabi SAW merubah pendapat Nabi SAW, ya. Apalagi mereka dalam kondisi ihram. Mereka disuruh pulang ke kota Madinah, sampai akhirnya timbul sebagian kegaduhan. Namun intinya akhirnya para sahabat setuju. InsyaAllah kita sampaikan pada kesempatan yang lain tentang perjanjian Hudaybiyah. Tapi intinya para sahabat akhirnya setuju dengan ketimpangan tersebut. Yang jadi masalah, sekarang ada beberapa wanita yang kabur dari Mekah menuju Madinah. Ya, tadi laki-laki Abu Jandal kabur, Rasulullah suruh apa? Balik. Sekarang Nabi sudah balik ke Madinah, ada wanita-wanita mukminah yang kabur dari suami mereka dari Mekah menuju Madinah. Di antara wanita tersebut adalah Subai'ah bintul Harith. Ya, dia lari dari suaminya yang bernama Saifiyu bin Rahib. Dia kabur. Suaminya di Mekah, dia kabur karena dia sudah beriman. Di antaranya juga Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid. Ummu Kulthum juga radhiyallahu anha kabur dari suaminya, ya. Suaminya Amr bin As, ya, waktu masih kafir, ya, radhiyallahu taala anhu, waktu itu masih kafir, istrinya kabur, kemudian dikejar oleh suaminya ke Madinah, disuruh pulang. Kan peraturan dalam Hudaybiyah, ada yang kabur harus apa? Pulang. Kemudian wanita yang ketiga, di antaranya Umaymah bintu Bishr, dia kabur dari suaminya Thabit bin Asyamrah, ya, kabur, kemudian diikuti juga oleh suaminya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW menghadapi permasalahan ini? Ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi menerima mereka karena yang berlaku pada perjanjian Hudaybiyah hanyalah laki-laki yang kabur disuruh pulang. Kalau perempuan tidak tercatat dalam perjanjian Hudaybiyah. Atau pendapat kedua di kalangan para ahli tafsir, maksudnya memang benar dalam perjanjian Hudaybiyah laki-laki maupun wanita yang kabur dari Mekah menuju Madinah harus dikembalikan, tetapi Allah memansuhkan aturan tersebut. Ya, karena kondisi para wanita yang repot, kalau mereka dikembalikan bahaya. Maka akhirnya Nabi menerima mereka meskipun mereka kabur dari Mekah menuju Madinah. Tetapi Allah menyuruh untuk menguji terlebih dahulu apakah mereka benar-benar beriman, wanita-wanita tersebut. Famtahinuhun, ujilah mereka. Apa maksudnya mihnah di situ? Apa ujian tersebut? Ada beberapa pendapat, di antaranya pendapat diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi bertanya, kalian beriman atau tidak? Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia mengucapkan demikian, Nabi lindungi. Pendapat yang kedua, Nabi tanya sama mereka, atau Nabi menyuruh sahabat seperti Umar bin Khattab untuk bertanya kepada mereka, kalian kabur dari Mekah menuju Madinah ini, apakah karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, ataukah karena perkara duniawi? Kalian jengkel sama suami kalian makanya kabur,
atau kalian lagi jatuh cinta sama seorang di antara kami di kota Madinah, ya. Atau perkara duniawi, kalau ternyata perkara duniawi disuruh pulang. Kalau perkara duniawi terus disuruh pulang karena Allah suruh menguji. Ternyata mereka tersebut teruji mereka beriman. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in alimtumuhunna mu'minatin." Kalau kalian sudah mengetahui mereka mukminah sebelum datang, ya sudah. Tidak usah diuji lagi. Artinya sebelum mereka kabur ke kota Madinah sudah dengar-dengar si fulana masuk Islam, si fulana masuk Islam, istrinya masuk, istri fulan masuk Islam. Kalau begitu datang enggak usah diuji. Yang perlu diuji yang diragukan saja. Apakah dia lari karena mencintai Allah dan Rasulnya atau karena perkara duniawi. Nah, kalau ternyata mereka mukminat, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian tahu mereka sudah mukminah, maka jangan kembalikan kepada suami-suami mereka. Jangan, karena rawan. Kemudian Allah menekankan lahunna hillul lahum. Mereka ini yang sudah beriman, wanita-wanita yang sudah beriman tidak halal lagi bagi suami-suami mereka. Tidak halal lagi bagi suami-suami mereka. Allah tekankan lagi, walahum yahilluna lahun, dan suami-suami mereka tidak halal bagi mereka. Ya. Sama saja apakah istrinya kabur ke Darul Islam di kota Madinah, suaminya ngikutin. Ya sudah, saya kafir tapi tinggal di Madinah enggak apa-apa, yang penting istri saya sama saya, ya. Ya, jangan sampai dipahami hanya haram kalau sang istri tinggal di Mekah. Tapi kalau suaminya yang kafir ikut tinggal di Madinah, maka halal. Maka Allah tekankan dua-duanya haram. Sama saja apakah dua-duanya tinggal di Mekah atau dua-duanya tinggal di Madinah, tetap hukumnya apa? Haram. Maka Nabi Allah mengatakan sang wanita haram bagi sang suami juga haram bagi sang wanita. Maka permasalahannya bukan karena perbedaan tempat tinggal, tetapi karena masalah perbedaan agama. Karena perbedaan masalah perbedaan agama. Namun Allah bersikap adil, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum ma anfaqu. Namun ingat, tatkala kaum mukminin menerima wanita-wanita mukminah yang kabur ini, sebagai bentuk keadilan suami-suaminya datang nuntut, maka ditanya, mahar yang kau bayar buat istrimu berapa? Diganti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diganti sama kaum muslimin. Makanya Allah mengatakan, wa atuhum ma anfaqu, berikan kepada suami-suami mereka apa yang sudah mereka infakkan, biaya pernikahan, kemudian mahar suruh kembalikan. Ya. Kemudian kata Allah, wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Kemudian wanita-wanita ini yang sudah terpisah dari suaminya boleh dinikahi oleh kaum muslimin yang lain dengan syarat kayak pernikahan baru, kasih mahar lagi sama mereka. Oleh karenanya wanita-wanita tersebut yang kabur akhirnya dinikahi oleh para sahabat. Contohnya Subai'ah Al-Aslamiyah akhirnya dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia kabur dari suaminya, dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid dinikahi oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umaymah bintu Bishr yang kabur dari suaminya Thabit bin Syamrah akhirnya dinikahi oleh Sahal bin Hunayf. Ya, dinikahi oleh Sahal bin Hunayf, ya. Makanya saya bilang kalau saya baca di sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat, hampir tidak ada janda yang jomblo, enggak ada. Semua ada janda langsung dinikahi oleh para sahabat karena mereka punya kepekaan menolong sesama yang luar biasa. Apalagi yang meninggal misalnya teman mereka, ya, maka istrinya langsung ditolong oleh sahabat-sahabat yang masih hidup, ya, karena mereka perhatian terhadap para janda. Sebenarnya orang-orang sekarang juga perhatian, cuma penakut itu aja. Perhatian cuma masalahnya penakut. Jadi subhanallah, janda langsung diambil. Karena mereka bukan hanya sekedar kesenangan, tapi masalah mengingat jasa sahabat, mengingat menolong sesama dan yang lainnya. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Sebaliknya sekarang kata Allah, dan kalian para lelaki mukmin jangan berpegang dengan istri-istri yang kafir. Kawafir. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tumsiku bi isamil kawafir. Isam, adapun al-isam jama' dari ismah.
Al-isam jamak dari al-ismah. Ismah ya. Al-kawafir jamak dari al-kafirah. Jadi janganlah kalian berpegang teguh dengan ismatil kawafir, yaitu Allah menyuruh lelaki-laki mukmin untuk menceraikan istri-istri mereka yang masih kafir. Maka ini dipraktekkan oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia masih punya istri dua di Mekah, musyrikah tapi dua-duanya musyrikah. Maka tatkala turun ayat ini, maka Umar pun menceraikan mereka berdua ya. Umar menceraikan mereka berdua karena Allah melarang wala tumsiku bi ismil kawafir, tidak boleh berpegang dengan tali pernikahan dengan wanita-wanita yang kafir. Baik, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa menyebutkan ada 3 ayat yang berkaitan tentang masalah pernikahan dengan beda agama. 3 ayat berkaitan dengan pernikahan beda agama ya. Ayat yang pertama, ini ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Mumtahanah. Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum musyrikin walau a'jabakum. Kata Allah, jangan kalian menikah, wala tankihul musyrikat, jangan kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sungguh budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah meskipun menyenangkan kalian. Dan jangan kalian menikahkan lelaki-lelaki musyrikin dengan wanita-wanita mukminah. Sungguh hamba yang beriman, budak yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik yang kafir meskipun kalian menyenanginya. Yang ketiga dalam surat Al-Maidah, dan surat ini surat Al-Baqarah. Saya surat apa? Al-Baqarah. Enggak tahu ayat berapa, nanti dilihat ya. Ini surat apa? Al-Mumtahanah. Ini ayat ke berapa? 222. Iya. Ya kurangi satu. Sama dengan 221. Al-Mumtahanah ayat berapa tadi? 10 ya? 10. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin." Dalam surat Al-Maidah ayat kelima kalau enggak salah, ya. Kata Allah, wal muhsanati minal ladzina utul kitaba min qablikum. Surat berapa? 5, ayat berapa? 5 ya. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, urutan ayat-ayat turun, yang pertama adalah surat Al-Mumtahanah, yang kedua baru surat Al-Baqarah, baru kemudian surat Al-Maidah. Adapun yang pertama menunjukkan kebiasaan orang-orang muslimin dulu, kaum muslimin, terjadi pernikahan beda agama. Sampai pada tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, mereka biasa. Makanya Nabi SAW menikahkan putrinya Zainab, ya, Zainab binti Muhammad SAW dengan Abul As bin Rabi', ya, dinikahkan, dan akhirnya nanti Zainab masuk Islam, suaminya belum masuk Islam. Dan terjadi pernikahan beda. Umar juga menikah dengan wanita musyrikah, dan itu biasa, ya. Dan terjadi pernikahan beda agama, dan itu terus berlanjut sampai turun ayat ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sampai turun ayat ini. Surat Al-Baqarah larangan, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah
Ya, baik Yahudi, baik Nasrani, baik Majusi, baik penyembah berhala, umum, ya. Jangan kalian menikah sampai dia beriman. Dan jangan kalian menikahkan lelaki-lelaki musyrik dengan wanita-wanita mukminah sampai mereka lelaki musyrik tersebut beriman. Ya, tidak mungkin ini turun dulu sebelum ini. Kalau ini sudah turun, maka tentunya tidak terjadi pernikahan beda agama. Menunjukkan ini duluan turun, setelah itu surat Al-Baqarah, baru kemudian terakhir ternyata diberi keringanan untuk wanita-wanita ahlul kitab boleh nikahi. Ya, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan boleh kalian menikahi wanita-wanita kitabiyah dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kitabiyah maksudnya Yahudi atau Nasraniyah, ya. Boleh dinikahi dengan syarat al-muhsanat. Al-muhsanat maksudnya menjaga diri. Dengan syarat mereka menjaga apa? Bukan pezina. Bukan wanita pezina, tapi wanita baik-baik. Wanita pezina. Minal ladzina utul kitaba min qablikum. Maka ini yang berlaku terakhir adalah ini. Ya, menunjukkan bahwasanya dilarang pernikahan beda agama. Untuk wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki beda agama. Tapi untuk lelaki mukmin boleh menikah wanita beda agama dengan syarat dia kitabiyah, muslimah, Nasrani atau atau Yahudiyah, ya. Inilah hukum yang terakhir. Wallahu alam bissawab. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita mukminah menikah dengan beda agama, karena namanya wanita biasanya mengikuti lelaki. Lelaki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki yang menjadi pemimpin bagi wanita. Oleh karena Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, ar-rijalu qawwamuna ay umara, mereka adalah raja-raja di rumah, ya. Harusnya suami yang mengatur wanita. Nah, kalau ternyata suaminya kafir kemudian wanitanya mukminah, sangat mudah dia menjadi kafir, ya. Berbeda dengan tatkala seorang laki mukmin kemudian istrinya kitabiyah, Yahudi atau Nasraniyah, maka bisa jadi istrinya dipengaruhi untuk masuk Islam satu saat, atau dia punya power untuk mengatur anak-anaknya karena dia sebagai seorang suami. Intinya Allah menghalalkan hal tersebut dengan banyak hikmah, terutama di zaman sekarang ini banyak lelaki-lelaki muslim yang belajar di luar, bekerja di negara-negara kafir, ya. Sehingga kalau mereka terpaksa terkadang harus menikah dengan wanita-wanita Nasraniyah atau wanita-wanita Yahudiyah, dan itu dibolehkan dalam syariat daripada mereka terjerumus dalam perzinahan. Dan siapa tahu mereka kemudian nanti suatu saat istri mereka masuk Islam, dan banyak yang masuk Islam, ya. Jadi ada hikmah yang Allah kehendaki. Dan sering saya ditanya, Ustaz, apakah wanita Yahudi Nasrani zaman dulu sama dengan sekarang? Ya, sama-sama kafir, tidak ada bedanya. Dahulu kafir, sekarang juga kafir, ya. Maka hukumnya sama, dengan syarat wanita tersebut bukan pezina. Kalau yang bertanya, Ustaz, bolehkah saya menikah dengan wanita Nasraniyah? Jawabannya boleh atau tidak? Saya tanya sama antum. Kalau ada yang bertanya, bolehkah seorang lelaki mukmin menikah dengan wanita Nasraniyah? Boleh, ya. Tapi kasihan banyak yang muslimah yang nganggur banyak. Enggak ada yang tolong, janda aja masih banyak, ngapain cari Nasraniyah, ya. Ya. Dan spekulasi. Kalau antum tidak menjadi pemimpin di rumah, antum yang malah dipimpin, anak-anak bagaimana nanti? Agama mereka ikut ibunya atau ikut antum? Apalagi sebagian orang, sudah sayang, kita bagi dua, ya. Anak kita 6, ya. 3 muslim, 3 kafir. Waduh, repot. Dan itu terjadi. Bahkan sebagian anak-anaknya semua jadi kafir. Bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Diambil anak-anaknya oleh ibunya, dibawa pergi, selesai. Besar jadi kafir, repot bagi kita. Ya, oleh karenanya tidak mengapa menikahi wanita Yahudi Nasrani kalau kita memiliki power, memiliki kekuatan, ya, tidak mengapa, ya. Dan tidak dilarang. Taib. Masalah berikutnya, tolong dihapus. Masalah berikutnya adalah bagaimana jika dua-duanya kafir, kemudian salah satunya masuk Islam. Jadi mereka udah nikah sama-sama kafir, terus salah satunya masuk Islam. Atau sebaliknya, dua-duanya muslim, terus satunya murtad. Apakah pernikahan langsung batal tiba-tiba? Jadi kasus, ya, ada 2 kasus.
Yang pertama, suami istri tadinya sama-sama kafir. Lantas salah satu masuk Islam. Apakah otomatis terceraikan? Kasus yang kedua, suami istri tadinya sama-sama muslim. Lantas salah satunya murtad. Apakah otomatis terpisahkan? Paham permasalahannya? Kan Allah melarang pernikahan beda agama, kecuali seorang mukmin menikah dengan wanita kitabiyah, Yahudi atau Nasrani. Kalau dahulu sama-sama kafir, ternyata dalam syariat Islam, pernikahan yang dilakukan dengan cara kekafiran atau dalam tradisi orang-orang kafir dianggap sah. Dalam syariat, pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, menurut tradisi mereka dianggap sah. Anggap sah oleh syariat, ya. Karenanya kalau ada suami istri sama-sama kafir dulunya, lalu sama-sama masuk Islam, maka tidak perlu memperbaharui pernikahan, maka tidak perlu nikah ulang. Tidak perlu nikah ulang. Karena pernikahan mereka sah atau tidak? Sah. Ini Nasrani nikah dengan Nasrani, mau nikah pakai wali enggak pakai wali, kalau menurut agama mereka sah, ya sah menurut Islam. Bahwasanya mereka suami istri. Kalau mereka berdua masuk Islam ya sudah enggak perlu nikah ulang. Beda kalau Islam harus ada walinya, harus ada saksinya, 2 saksi, ya, la nikah illa biwali wa syahidai adlin, harus ada wali, harus ada saksinya. Pokoknya menurut syariat, misalnya agama Buddha menikah dengan model mereka, saya tidak tahu cara nikah mereka bagaimana. Agama Hindu menikah dengan cara mereka, terus mereka berdua masuk Islam, maka tidak perlu mengulangi apa? Pernikahan. Paham? Baik. Namun sekarang kasusnya bukan dua-duanya masuk Islam. Misalnya salah satu masuk Islam. Misalnya istrinya yang masuk Islam atau suaminya yang masuk Islam. Maka ini apa yang terjadi? Apakah pernikahannya batal atau tidak, ya? Maka ada khilaf dalam hal ini. Menurut sebagian ulama, ya, bahwasanya pernikahan batal, ya, dengan salah satu masuk Islam, pernikahan batal. Pendapat kedua ini pendapat dipilih mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya selama di masa iddah yang belum masuk Islam disuruh masuk Islam. Kalau masuk Islam, pernikahan lanjut. Misalnya ada suami istri, kemudian istrinya masuk Islam, suaminya belum, ya, berarti kan dia terceraikan, ya. Tetapi syariat memandang selama masih di masa iddah, maka sang wanita boleh merayu suaminya untuk masuk Islam, ya. Sejak dia
suaminya masuk Islam, hitung masa iddahnya. Ya, kalau dia seorang wanita haid, dia 3 kali haid. 3 kali haid. Taib. Masih ada 3 kali haid untuk mengajak suaminya masuk Islam. Kalau suaminya masuk Islam di masa iddahnya tersebut, maka sudah pernikahan, tidak usah diulangi, sudah selesai sah. Paham? Tetapi kalau ternyata suaminya tidak masuk Islam sampai masa iddah selesai, baru kemudian apa? Pisah. Maka baru boleh dinikahi. Tidak otomatis. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama, kalau tidak salah Abu Hanifah rahimahullah taala, otomatis. Begitu beda agama, otomatis apa? Terceraikan. Boleh langsung dinikahi oleh yang lain. Ini bagi wanita yang sudah digauli tentunya. Kalau wanita yang belum qabla dukhul, yang belum digauli terus dicerai atau beda agama, ya sudah tidak pakai masa iddah. Ini pembahasan kita tentang wanita sudah menikah, sudah digauli oleh suaminya, kemudian salah satunya masuk Islam. Dalil akan hal ini banyak, ya. Akan hal ini banyak. Di antaranya Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam tahun 8 Hijriah, istrinya belum. Ya, nanti bulan depan atau berapa lama kemudian baru istrinya masuk apa? Islam. Istrinya masuk Islam, tidak perlu nikah ulang. Paham? Tapi tidak dianggap cerai. Istrinya tidak dianggap cerai. Kenapa? Dia masuk Islam di masa iddah, ya. Contohnya lagi sebaliknya, kalau itu laki-laki yang masuk Islam, istrinya belakangan. Contohnya yang sebaliknya, para ulama menyebutkan antara Zainab dengan Abul As. Zainab, istri putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Suaminya Abul As belum masuk Islam. Belakangan baru masuk Islam. Namun tidak diriwayatkan Nabi menyuruh akad nikah yang baru. Paham? Nabi tidak menyuruh akad nikah yang baru. Yang ini menunjukkan bahwasanya selama di masa tersebut masih ada bisa perbaikan, maka tidak mengapa. Kasusnya sama bagaimana dengan dua suami istri tadinya sama muslim, lantas salah satunya murtad. Apakah otomatis terpisahkan? Juga terjadi khilaf yang sama, khilafnya sama saja. Sama dengan yang ini maksudnya. Ya. Ada pendapat yang mengatakan otomatis terputus, ada yang mengatakan tidak, harus di masa iddah diajak Islam dulu, kalau masuk Islam ternyata ya sudah dilanjutkan, kalau tidak masuk Islam baru putus. Dan ini pendapat yang lebih kuat, pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wallahu alam bisawab, berdasarkan dalil yang ada bahwasanya terjadi di zaman sahabat, suami dulu masuk Islam atau istri dulu masuk Islam, ya. Dan itu sama halnya dengan ada yang murtad, satu-satunya murtad, maka coba dirayu dulu, kalau ternyata di masa iddah mereka kembali bisa masuk Islam, maka dilanjutkan pernikahannya, jika tidak maka dianggap pisah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya kalau ada istri atau istri seorang kafir yang kabur, dia karena beriman kabur kepada orang-orang Islam, maka Allah menyuruh bayar apa? Bayar mahar yang sudah dikeluarkan oleh suaminya yang masih kafir. Ini bentuk sikap keadilan. Ya, suaminya sudah rugi, ya. Kemudian istrinya kabur, ini di masa perdamaian di antara mereka, maka digantilah maharnya. Maka kata Syekh Sa'di demikian juga, ya. Barang siapa yang merusak pernikahan seseorang, ya, dia merusak pernikahan seseorang, akhirnya terpisahkan, maka dia harus bayar ganti rugi. Dia harus bayar ganti rugi. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-11 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa aqabtum." Jika ternyata jika seorang dari istrimu lari kepada orang-orang kafir, fa aqabtum, lalu kalian mengalahkan mereka dengan memerangi mereka, fa atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu, maka berikanlah kepada orang-orang yang istrinya kabur seperti mahar yang sudah dia keluarkan, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Maksud ayat ini, sekarang sebaliknya, ada wanita mukminah murtad dari Madinah kabur kemana? Ke Mekah. Kalau tadi kan beriman kabur ke Madinah. Sekarang sebaliknya, ada wanita yang mukminah murtad, meninggalkan suaminya kemudian pergi kemana? Ke orang kafir. Maka tentunya kata Allah, fas'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Kalian boleh minta. Maka kaum mukminin pergi ke sana minta, ya sudah, istri saya kamu ambil, kembalikan mahar yang saya sudah bayar. Kalau mereka bayar, ya oke. Tapi kalau mereka tidak bayar, apa yang dilakukan? Kalau mereka tidak bayar, maka ada dua kondisi. Mereka tidak mau bayar nih, istri sudah kabur, diambil istri
tidak bayar, tidak dikembalikan apa maharnya, maka kalau suatu saat kalian memerangi mereka, kalian kalahkan mereka, kalian ambil ghanimah dari mereka, maka ghanimah dipotong diberikan kepada lelaki ini yang untuk menyenangkan dia karena maharnya sudah hilang. Kalau tidak terjadi peperangan, maka pemerintah mengeluarkan sebagian harta pemerintah untuk diberikan kepada lelaki ini. Tanya, istrimu dulu kamu nikahi bayar mahar berapa? 20 juta. Sekarang kemana? Udah kabur. Ya, nikah sama lelaki musyrik, maka pemerintah yang bayar 20 juta tersebut ya. Intinya diberikan kepada dia. Itu maksud dari ayat ini, kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan diberikan berlebihan dari jatah ghanimah, diberikan berlebihan kepada lelaki ini, tapi harus sesuai dengan mahar yang dia keluarkan. Itu maksud dari ayat tersebut. Kemudian Allah melanjutkan ayat ke-12, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a. Wahai nabi, jika datang kepada engkau wanita-wanita mukminah membaiat engkau bahwasanya mereka tidak akan berbuat syirik kepada Allah sama sekali, wala yasrikna, dan mereka tidak akan mencuri, wala yaznina, dan mereka tidak akan berzina, wala yaqtulna auladahunna, dan mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu, dan mereka tidak akan berbuat dusta di hadapan mereka, baina aidihinna wa arjulihinna, di depan mereka atau di antara kaki mereka, mereka tidak berdusta, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak membangkangmu dalam perintah yang ma'ruf, fabayyihunna, maka baiatlah mereka, wastaghfir lahunna Allah, dan mohonlah ampunan bagi mereka kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan ini terjadi sama setelah perjanjian Hudaybiyah, maka datang wanita-wanita yang mereka ingin membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ambil baiat mereka, tapi Nabi baiat, Nabi tidak pernah menyentuh tangan mereka. Nabi tidak pernah menyentuh tangan wanita. Maka hanya dengan perkataan. Maka Allah mengatakan, jika ada wanita-wanita mukminah yang baiat engkau, maka baiatlah mereka. Apa baiat mereka? Tidak akan berbuat syirik sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak akan mencuri. Ya. Kenapa disebutkan? Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa disebutkan wanita-wanita yang berbaiat? Laki-laki juga berbaiat. Kenapa tidak disebutkan masalah mencuri? Karena pencurian yang dilakukan oleh wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kata sebagian ahli tafsir demikian. Ya. Usil untuk ngambil-ngambil barang orang itu lebih banyak perempuan. Katanya. Wala yaznin, dan janganlah mereka berzina. Wala yaqtulna auladahunna, dan jangan mereka membunuh anak-anak mereka, dan jangan mereka mendatangkan kedustaan. Yaftarinahu, yang mereka buat-buat, baina aidihinna, di depan mereka ada yang mengatakan itu jangan berbuat namimah. Kedustaan di depan mereka maksudnya jangan berbuat namimah. Wa arjulihinna, adapun kedustaan di antara kedua kaki mereka maksudnya jangan kalian mengaku-ngaku ini anak suami kalian padahal ini anak zina misalnya, atau anak pungutan kemudian kalian bilang ini anak suami saya, ini hukumnya haram. Jadi kedustaan. Jadi tidak boleh ilsaq, ya. Tidak boleh mengambil anak baik anak zina dinisbahkan kepada suaminya yang bukan bapaknya, atau mengambil anak angkat kemudian binnya dinisbahkan kepada bapaknya. Ini tidak boleh. Ya, ini kebanyakan ahli tafsir menafsirkan dengan demikian. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan jangan bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang baik yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir menafsirkan yaitu ya tidak boleh melakukan niyahah. Karena Rasulullah SAW melarang niyah. Niyah itu meratapi mayat. Ya, karena banyak wanita yang lemah iman, ya tatkala ada keluarganya yang meninggal, maka mereka meratapi dengan teriak-teriak, kemudian merobek-robek baju. Makanya kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambut. Itu salah satu bentuk dari niyah. Kemudian teriak-teriak dengan mengatakan dakwal jahiliyah, dengan niyah di antaranya dengan mengatakan orang ini baik sekali, kenapa Allah ambil engkau, kenapa, yang menyebut-nyebut kebaikannya dengan teriak-teriak, maka ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fabayyihunna, maka baiatlah mereka, wastaghfir lahunna Allah, dan mohonlah ampunan untuk mereka kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berloyal, menolong atau menjadikan penolong kepada siapa? Qauman ghadiballahu alaihim, suatu kaum yang Allah murka kepada mereka. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Sungguhnya mereka telah putus asa dari akhirat
sebagaimana kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana orang kafir yang putus asa dari para penghuni kubur. Ayat ini coba dihapus. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Allah Subhanahu wa taala, la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Qauman ghadiballahu alaihim. Itu kaum yang Allah murka kepada mereka. Allah, kaum yang dimurkai Allah. Jangan berwala pada mereka. Qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Kata Allah, sungguh mereka telah, kaum tersebut telah berputus asa. Berputus asa dari akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir berputus asa, kama ya'isal kuffar min ashabil kubur. Putus asa dari para penghuni kubur. Maka ayat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan kaum di sini? Khilaf, ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kaum di situ maksudnya kaum maksudnya Yahudi. Yang satu mengatakan kaum maksudnya dimurkai oleh Allah, maksudnya orang-orang musyrik kafir. Adapun pendapat pertama, mereka mengatakan kenapa dikatakan kaum Yahudi? Karena ghadiballahu alaihim. Jadi Allah sedang membuat larangan bahwasanya di ayat pertama Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwa aduwwakum awliya'a. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Itu ayat tentang orang musyrikin Mekah. Maka Allah ingin menyatakan bahwasanya yang tidak boleh diwalai, tidak boleh diberikan loyalitas bukan cuma orang musyrikin Mekah, termasuk orang apa? Yahudi. Karena mereka memusuhi agama Allah. Paham? Sebagaimana kalian tidak boleh berwala kepada orang musyrikin Mekah, kalian juga tidak boleh berwala kepada orang Yahudi karena sama-sama dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Yahudi lebih parah, ya. Di antara dalil yang menunjukkan pendapat ini lebih kuat, ya, bahwasanya Allah mengatakan di akhir ayat, ya, qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffar. Sungguh mereka itu, kaum tersebut telah putus asa dari akhirat sebagaimana putus asa orang kafir. Jadi dua yang berbeda. Kalau ditafsirkan dengan orang kafir, orang musyrik, seakan-akan Allah mengatakan karena mereka orang musyrik telah putus asa sebagaimana orang musyrik. Bagaimana suatu disamakan dengan dirinya sendiri. Antum tidak paham, saya ulangi. Kenapa ditafsirkan Yahudi? Karena dalam ayat tersebut Allah menyamakan kaum tersebut dengan orang kafir. Pada ya'isu, kaum tersebut telah putus asa minal akhirah kama ya'isal kuffar, sebagaimana orang kafir yang putus asa. Orang kafir maksudnya orang musyrik. Kalau yang dimaksud kaum adalah orang musyrik, ya berarti disamakan dengan sama. Paham? Berarti kaum tersebut bukan orang kafir, tetapi kafir khusus, yaitu orang apa ya? Yahudi. Paham atau tidak? Paham ya? Maka pendapat ini lebih kuat, ya. Qad ya'isu minal akhirah, sungguhnya orang-orang Yahudi sudah putus asa dari akhirat, maksudnya mereka sibuk dengan dunia, benar-benar tenggelam dengan dunia, dan itulah kehidupan mereka di dunia. Makanya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Salah seorang dari mereka berharap kalau diberi umur 1000 tahun. Pikiran mereka cuma dunia, mereka putus asa untuk mengingat apa? Akhirat. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, qad ya'isu minal akhirah, maksudnya mereka sudah tahu putus asa mereka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir yang putus asa dari penghuni kubur tidak akan lagi keluar menuju mereka. Paham? Sebagaimana orang kafir yang putus asa bahwasanya penghuni kubur tidak akan kembali lagi ke dunia. Paham? Tafsiran kedua, orang musyrik, yaitu janganlah kalian berwala kepada orang kafir, orang musyrik, ya. Qad ya'isu minal akhirah, mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka putus asa daripada akhirat. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang mayat di kuburan tahu tidak akan balik lagi ke dunia. Jadi tasbih di sini antara baina al-kuffaril ahya wa al-kuffaril amwat, ya.
tasbih yang Allah sebutkan dalam ayat, maksudnya penyamaan antara al-kuffar al-ahya yang masih hidup dengan al-kuffar al-amwat. Orang kafir yang masih hidup dengan orang kafir yang sudah mati. Sungguhnya yang masih hidup putus asa dari akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang sudah mati tahu tidak bakalan kembali ke dunia. Inilah ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari tafsir surat Al-Mumtahanah. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ustaz, saya pernah dibaiat pada suatu golongan, dalilnya dengan ayat Al-Mumtahanah ayat 12. Yang mana 12 tadi? Ya. Yang baiat terhadap wanita-wanita ya. Idza ja'akal ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat. Wahai nabi, jika datang kepada kalian orang wanita mukminat yang ingin membaiat, ya, maka kita wajib berbaiat kepada imam. Mohon bantahannya Ustaz ya. Ya, imam yang mana dulu ya? Saya bisa jadi imam tidak? Suruh antum baiat sama saya, boleh enggak? Imam ada syaratnya. Adapun imam-imam seperti imam mereka, imam bahlul-bahlul itu ya, tidak memenuhi persyaratan ya. Apa imam ya? Imam itu ulatul umur, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri yang memegang urusan kalian. Imam itu ngurusin mereka enggak? Kalau mereka haji di urusan mereka enggak ada haji. Yang haji bukan mereka yang ngurus, yang haji pemerintah Indonesia yang ngurus. Ya. Kalau ada peperangan yang ngurus siapa? Mereka yang ngurus. Mereka aja enggak punya daerah aja enggak ada, mana negeri mereka enggak ada. Mereka numpang di negara Republik apa? Indonesia. Jadi imamnya imam bahlul ya. Terus yang tidak baiat kepada imamnya dianggap kafir. Oh, imamnya mana? Kita sudah dikafir-kafirkan. Kita lihat dulu imamnya mana. Jadi kalau dibuka pintu ini, masing-masing boleh bikin baiat. Saya pun boleh bikin baiat. Saya mau jadi imam. Mungkin masih mending saya daripada dia. Kamu astagfirullah. Maksud saya, ngapain bikin-bikin kayak gitu? Imam apa kelebihannya? Ilmu tidak ada, kemudian kekuatan juga tidak ada kekuatannya. Apalagi sebagian mereka hanya ngurusin pajak. Dan banyak orang sudah sadar yang pokoknya tiap sekali dapat harta pajak 10%. 10% wajib untuk menunjukkan kesinambungan, untuk menunjukkan ketaatan. Ya. Zakat enggak pernah digurusin karena zakat cuma 2,5%. Jadi ini suatu kelompok yang benar-benar duniawi murni, di-packing dengan agama ya. Di-packing dengan apa? Agama. Kemudian menjamin surga hanya milik mereka. Ya, semua orang ingin masuk surga bayar pajak 10%. Dan yang imamnya bahlul, rakyatnya lebih bahlul lagi. Kasihan. Sekarang banyak yang sadar ya. Mereka tahu bahwa mereka ditipu selama ini. Uang diambil oleh mereka. Bagaimana cara laki-laki mukmin menikah dengan wanita kitabiyah ya? Misalkan laki-laki itu berada di negeri kafir. Saya ulangi, yang boleh dinikahi adalah wanita kitabiyah, Yahudiyah atau apa? Nasraniyah. Syaratnya tadi bahwasanya wanita tersebut harus muhsanah, yaitu menjaga diri, bukan wanita pezina. Adapun tata cara menikahnya, maka dengan wali wanita tersebut. Bapaknya kafir, apa jadi walinya ya? Karena kita menikah dengan wanita kafirah ya. Jadi bapaknya jadi walinya, kita kasih mahar, selesai ya. Boleh dibawa pulang ke rumah. Adapun kemudian kita menikah, kemudian dibaptis, kemudian itu enggak boleh. Ya enggak boleh kalau sampai demikian ya. Adapun kita menikah dengan kemudian dengan wali bapaknya enggak ada masalah. Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan kegiatan sosial bekerja sama dengan non-muslim? Boleh, enggak ada masalah. Selama itu kebaikan, tidak jadi masalah kita bekerja dengan siapa saja ya. Karena kita katakan tidak semua orang kafir ya buruk ya. Ada di antara mereka yang buruk, ada di antara mereka yang baik, ada di antara mereka yang baik menyembunyikan keburukan ya. Maka kita harus waspada ya, harus waspada. Tapi kalau kelihatan mereka sosial, dan itu banyak juga mereka yang seperti itu ya. Maka tidak mengapa selama ini buat kegiatan sosial, Islam tidak melarang untuk berbuat baik dengan mereka, apalagi berbuat baik bersama mereka. Tentunya ditimbang antara maslahat dan mudarat. Sama seperti kita bertetangga,
dengan orang kafir, ada kerja bakti bareng-bareng, enggak ada masalah ya. Ada jalan pagi bareng-bareng, enggak ada masalah ya. Ya, tapi kalau main judi bareng-bareng jangan ikut. Minum khamar bareng-bareng jangan ikut. Tapi kalau kerja bakti, jalan pagi bareng-bareng, sepedaan bareng-bareng, enggak ada masalah karena mereka orang kafir yang tidak berbuat buruk kepada kita. Ustaz, bagaimana jika masa iddah habis suaminya masih kafir? Ketika suami masuk Islam sudah menceraikan apa ini? Intinya kalau masa iddah sudah habis suami masih kafir, maka istrinya boleh menikah dengan lelaki lain ya. Boleh menikah dengan lelaki lain. Ketika menikah dengan wanita non muslim, apakah tidak berlaku lagi ayat Allah yang memerintahkan suami menjaga istri dan anaknya dari api neraka? Karena istrinya sudah pasti masuk neraka. Enggak semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya. Kalau kita sudah menikah dengan wanita yang kafirah, ya kita dakwahi dia, ya, dakwahi dia, ya. Oleh karenanya ada sebagian nabi yang seperti itu. Contohnya Nabi Lut sama Nabi apa? Nuh alaihissalam. Kita dakwahi anak-anak kita, jadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita tunduk kepada istri kita, akhirnya anak kita menjadi kafir. Kalau dia tidak beriman, ya tidak ada masalah. Kita sudah menjalankan kewajiban kita. Bagaimana dengan orang kafir yang ingin masuk Islam karena ingin nikah dengan muslimah? Ya dia suruh masuk Islam dulu. Kalau orang kafir ingin masuk Islam karena ingin nikah dengan muslimah, enggak ada masalah. Ini terjadi pada Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah diceraikan oleh bapaknya Anas, yaitu Malik ibn Nadhr. Kemudian meninggal dalam kondisi jahiliyah musyrik. Kemudian dilamar oleh Abu Talha. Maka Ummu Sulaim mengatakan, kalau kau ingin menikahiku, aku tidak menolak ya. Saya juga ingin menikah dengan kau, tapi syaratnya kau masuk Islam. Akhirnya masuk Islam untuk menikah dengan Ummu Sulaim dan sah-sah saja ya. Yang tinggal kita harus perhatikan, apakah dia masuk Islam ini hanya sekedar main-main, karena di antara mereka ada yang melakukan trik untuk mengkafirkan wanita mukminah. Dinikahi, kalau udah punya anak, udah ketergantungan, sudah kamu suruh masuk agama saya, akhirnya dia murtad lagi, istrinya suruh murtad. Kalau enggak akan ditinggal dengan anak-anaknya. Akhirnya wanita lemah, dia tidak ingin ditinggal oleh suaminya, malu luar biasa. Akhirnya dia kafir, murtad. Dan itu ada modus-modus seperti itu. Maka seorang waspada. Bolehkah seorang berinfak dengan tujuan agar supaya Allah mengganti harta tersebut dengan lebih baik? Kalau boleh enggak ada masalah ya, karena hal itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Sebagian ulama mengatakan maksudnya akan menambah apa? Menambah harta ya. Akan menambah harta ya. Maka kalau seorang bersedekah dengan niat hartanya diberi berkah oleh Allah, diperbanyak oleh Allah, tidak jadi masalah ya. Tetapi jangan itu dijadikan sebagai niat utama. Niat utama adalah meraih pahala di mana? Di akhirat. Tidak usah diniatkan pun otomatis akan bertambah. Tidak usah diniatkan pun, dia niat hanya karena Allah, otomatis akan bertambah. Tapi saat ini terbetik dalam hatinya, kalau saya bersedekah saya akan jaga harta saya, enggak ada masalah. Karena memang Nabi yang mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Ya, bahwasanya harta tidak berkurang jika diinfakkan. Artinya akan bertambah. Allah yang atur demikian rupa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi." Barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit kepada dirinya sendiri. Kenapa dengan pelitnya tersebut hartanya tidak bertambah? Berarti dia pelit sama dirinya. Tapi kalau dia bersedekah, hartanya akan ditambah oleh Allah. Maka siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Tapi demikian saja kajian kita. Kita mengkafatul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.